Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama kita. Berikut tugas video ilmu pendidikan Islam yang berjudul Aliran Empirisme dan Berbagai Teorinya. Happy watching everyone. Berikut penjelasan tentang aliran empirisme beserta teori behavioristik, kognitif, dan humanistik. Teori behavioristik menekankan pada pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respons. Adapun ciri-ciri yang membedakan teori ini dengan teori belajar yang lain ialah: yang pertama, pengaruh lingkungan; yang kedua, terbentuknya perilaku yang diinginkan; yang ketiga, pembentukan reaksi atau respon; dan yang terakhir yakni proses dan hasil pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan teori behavioristik yakni: kelebihannya yaitu memudahkan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun kekurangannya yakni membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Dan aplikasi teori belajar behavioristik yakni teori ini diterapkan dalam suatu proses pembelajaran berdasarkan beberapa faktor seperti tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan sumber belajar yang tersedia. Adapun teori kognitif
Kognitif merupakan sekelompok ilmu dalam pendidikan. Kognitif secara etimologi berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. Lebih luas lagi, kognitif adalah potensi intelektual yang terdiri dari tingkat pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Jadi, pengertian kognitif adalah suatu hal yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengembangkan rasional atau akal. Sehingga adanya teori ini seorang siswa bisa memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih luas dan hal itu akan dapat disimpan dalam ingatan mereka. Kelebihan teori ini lebih mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki setiap orang, sehingga pendidik hanya perlu memberi dasar materi dan kelanjutan belajar tergantung dari individu tersebut. Kekurangan teori ini, pendidik tidak memperhatikan cara siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan cara dalam mencari pengetahuan tersebut. Aplikasi teori belajar kognitif memberikan peluang untuk peserta didik agar mereka belajar sesuai tahap perkembangannya. Peserta didik sebaiknya diberi peluang untuk saling berbicara satu sama lain dan juga saling berdiskusi dengan teman-temannya. Humanistik berpendapat bahwasanya belajar dapat dimanfaatkan asal tujuannya dengan memanusiakan manusia, yaitu aktualisasi diri. Kelebihan humanistik. Yang pertama, teori ini pantas untuk diimplementasikan dalam materi. Dan yang kedua, keberhasilan dari menerapkan teori belajar humanistik. Kekurangan humanistik yaitu peserta didik terlalu diberi kebebasan. Dan yang kedua, teori humanistik tidak dapat diuji dengan mudah. Aplikasi teori humanistik. Menurut teori ini, belajar adalah menekankan betapa pentingnya isi dari suatu proses belajar yang bersifat elektrik, yang bertujuan untuk memanusiakan manusia dan mencapai aktualisasi diri sendiri. Pendidik baik menurut teori ini adalah pendidik yang menarik, adil, memiliki rasa humor, dan lebih demokratis. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.